Pelatih Barcelona, Hansi Flick tidak tertarik untuk meleas Fermin Lopez yang dibidik Manchester United. Fermin Lopez telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi Barcelona sejak ia menembus tim utama di bawah arahan Xavi Hernandez. Selama 2 musim terakhir, pemain Spanyol ini telah menjelma menjadi pemain serba bisa yang tak hanya menawarkan fleksibilitas, tetapi juga kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Fermin telah memainkan 88 pertandingan untuk Barcelona, mencetak 19 gol dan 11 assist. Performanya pun tak luput dari perhatian, dengan beberapa klub kini tertarik padanya. Manchester United telah muncul sebagai calon peminat Fermin, dengan raksasa Liga Primer Inggris tersebut siap menawarkan 70 juta euro untuk pemain internasional Spanyol tersebut sekaligus menggandakan gajinya. Namun, menurut Mundo Deportivo, Barcelona belum menerima tawaran apapun untuk Fermin Lopez, apalagi dari Manchester United. Hal ini mungkin mengecewakan banyak pihak, karena tawaran tersebut pasti akan menarik minat Barcelona, yang sedang mengalami masa sulit dan mungkin membutuhkan pemasukan baru untuk merekrut pemain baru. Menjual Fermin seharga 70 juta euro bisa sangat membantu meringankan beberapa masalah Barcelona. Laporan tersebut menambahkan bahwa pelatih Barcelona, Hansi Flick, tidak terlalu tertarik melepas Fermin Lopez musim panas ini. Ahli taktik asal Jerman itu sepenuhnya mengandalkan jasa Fermin menjelang musim baru dan tidak ingin dia meninggalkan klub. Alfredo Pedula dari Football Italia melaporkan bahwa Juventus dan AC Milan kini terlibat dalam pembicaraan langsung untuk transfer Dusan Vlahovic. Striker Serbia itu dikabarkan ingin bergabung dengan Rossoneri, dan potensi kesepakatan bernilai sekitar 267 miliar rupiah ditambah bonus sedang dibahas. Agustus menjadi bulan krusial bagi masa depannya, agar semua pihak dapat menghindari situasi yang lebih rumit. Kontak pertama antara kedua klub terjadi pada 7 Juni, dengan pembicaraan lanjutan secara tidak langsung pada 23 Juli. Kini, negosiasi berlangsung lebih konkret, meski belum ada proposal dari klub lain. Yang jelas, Vlahovic secara pribadi menginginkan pindah ke Milan, dan itu menjadi faktor penentu dalam arah pembicaraan ini. Damien Comolli sebelumnya menyebut bahwa Vlahovic hanya akan hengkang jika Juventus mendapatkan nilai yang mereka sudah tetapkan. Namun, kedua pihak menyadari bahwa keputusan harus diambil sebelum akhir Agustus, agar tidak menimbulkan masalah kontraktual dan finansial yang lebih besar di kemudian hari. Solusi diyakini bisa ditemukan di antara kisaran 178 miliar rupiah hingga 356 miliar rupiah, dengan tambahan bonus yang mudah diaktifkan. Kompromi juga perlu dicapai terkait gaji sang pemain. Juventus mungkin bersedia membantu membayar sebagian jika kontraknya diputus lebih awal, sementara Milan mengambil sikap hati-hati dalam mengelola keuangan mereka. Meski AC Milan tak terburu-buru, keinginan Dusan Vlahovic untuk segera mengenakan seragam merah hitam memberi dorongan tersendiri dalam negosiasi. Jika kesepakatan dicapai dalam waktu dekat, ini bisa menjadi salah satu transfer penting Serie A di musim panas 2025. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, dikabarkan telah mulai mengubah gaya bermain timnya dalam sesi latihan pramusim demi mengakomodasi kehadiran Viktor Gyökeres. Striker timnas Swedia itu baru saja didatangkan dari Sporting Lisbon dan diharapkan memberi dimensi baru di lini depan The Gunners. Dalam 2 musim terakhir, Arsenal lebih sering mengandalkan Kai Havertz sebagai penyerang utama. Namun, posisi natural Havertz lebih cocok di lini tengah serang ketimbang sebagai target man. Ia kerap turun menjemput bola dan terlibat dalam build-up, bukan penyelesaian akhir. Sementara itu, Viktor Gyökeres merupakan tipe striker yang sangat berbeda. Menurut laporan The Athletic, penyesuaian taktik memang menjadi keharusan untuk memaksimalkan potensi Gyökeres, yang dikenal memiliki kemampuan berlari di belakang pertahanan dan tajam di kotak penalti. Mikel Arteta kabarnya akan mencoba bermain lebih langsung, direct. Dengan umpan-umpan cepat antar lini agar Gyökeres bisa memanfaatkan ruang dan pergerakannya. Perubahan ini dianggap sebagai respons terhadap masalah produktivitas gol Arsenal musim lalu yang sempat menjadi sorotan. Meski begitu, tak sedikit yang meragukan kemampuan Gyökeres beradaptasi di Inggris. Ia memang pernah tampil apik bersama Coventry City di Championship, namun memimpin lini serang Arsenal di kasta tertinggi jelas level yang berbeda. Waktu akan membuktikan apakah perubahan taktik Arteta akan membuahkan hasil, dan apakah Gyökeres bisa menjadi jawaban atas kebutuhan gol The Gunners di musim 2025-26 ini. Arsenal dan AC Milan dikabarkan menjadi klub yang tengah mengamati situasi gelandang serang Real Madrid, Brahim Diaz. Pemain berusia 25 tahun itu menghadapi masa depan yang belum pasti di Santiago Bernabeu. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, Football Espana menyebutkan bahwa Brahim Diaz belum menandatangani perpanjangan kontrak yang kabarnya sudah mencapai tahap kesepakatan. Kondisi ini membuat Arsenal dan AC Milan mulai waspada dan siap memantau situasi lebih lanjut, meski belum ada negosiasi atau penawaran konkret dalam waktu dekat. Diaz belum benar-benar menjadi pilihan utama di Real Madrid, sehingga kemungkinan hengkang demi mencari tantangan baru sangat terbuka. Sebelumnya, ia tampil cukup menjanjikan saat dipinjamkan ke Milan, yang mungkin menjadi pertimbangan untuk menghidupkan kembali karirnya lewat menit bermain yang lebih banyak.
Brahim Diaz pernah bermain di Inggris bersama Manchester City dan memenangkan gelar Premier League. Ia juga merupakan bagian dari skuad Madrid yang menjuarai Liga Champions. Pengalaman serta rekam jejaknya bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi Arsenal. Meski begitu, Arsenal juga perlu melepas beberapa pemain untuk menyeimbangkan skuad. Thomas Partey, Jorginho, Kieran Tierney, dan Takehiro Tomiyasu sudah pergi di akhir kontrak mereka, sementara Nuno Tavares dan Marquinhos dijual. Nama-nama seperti Leandro Trossard, Jakub Kiwior, dan Reiss Nelson juga mungkin masuk dalam daftar jual demi mendatangkan tambahan dana. Ademola Lookman dilaporkan telah menolak upaya terakhir Atalanta untuk meyakinkannya bertahan di klub. Sang pemain ingin bergabung ke Inter Milan. Menurut laporan dari Sky Sport Italia dan Corriere dello Sport, Atalanta mencoba menawarkan perpanjangan kontrak dengan gaji yang setara atau bahkan lebih tinggi. Ladia bersedia membayar Ademola Lookman sekitar 5 juta euro per musim. Tawaran ini sebenarnya lebih besar dari proposal gaji yang diajukan Inter Milan, yang kabarnya bernilai 4,5 juta euro per musim. Namun, keinginan Lookman untuk pindah ke Inter sudah bulat, dan dia menegaskan kembali niatnya tersebut kepada pihak klub. Pemain internasional Nigeria berusia 27 tahun itu sudah bertekad untuk bergabung dengan Nerazzurri. Dia ingin menjadi bagian dari proyek ambisius Inter di bawah pelatih baru Christian Chivu. Keinginan kuat Lookman untuk hengkang membuat Atalanta berada dalam posisi sulit. Mereka kini harus menerima kenyataan bahwa penjualan sang pemain mungkin tidak bisa dihindari lagi. Situasi ini memberikan keuntungan besar bagi Inter Milan. Klub kini hanya perlu mencapai kesepakatan harga dengan Atalanta, yang mematok harga sekitar 50 juta euro untuk pemain andalannya tersebut. Tawaran terakhir Inter dilaporkan sebesar 45 juta euro, yang terdiri dari 42 juta euro biaya tetap dan 3 juta euro dalam bentuk bonus. Lookman bahkan sudah menghapus semua unggahan terkait Atalanta di media sosialnya sebagai tanda protes. Liverpool dikabarkan siap habis-habisan dalam upaya mereka mendapatkan striker Newcastle United, Alexander Isak. Dilansir dari Football Today, setelah tawaran awal mereka ditolak, The Reds kini dilaporkan tengah menyiapkan tawaran baru yang lebih besar, mencapai 140 juta pound. Langkah ini menunjukkan tekad kuat Liverpool untuk memboyong penyerang Swedia tersebut ke Anfield, meskipun Newcastle United sebelumnya telah menolak tawaran sebelumnya. Meskipun Newcastle telah menolak tawaran awal Liverpool, The Reds tidak menyerah. Mereka melihat Isak sebagai target utama untuk memperkuat lini serang mereka dan siap menginvestasikan dana besar untuk mendapatkan tanda tangannya. Performa impresif Isak di Newcastle telah menarik perhatian Jurgen Klopp, yang sangat ingin menambah daya gedor timnya. Newcastle United sebelumnya telah menegaskan bahwa mereka tidak akan melepas Isak dengan harga murah. Dengan tawaran baru 140 juta pound, Liverpool menunjukkan kesediaan mereka untuk memecahkan rekor transfer klub demi Isak. Angka ini juga akan menjadikan Isak salah satu pemain termahal di dunia, mencerminkan valuasi tinggi yang diberikan Newcastle terhadapnya. Jika tawaran ini diterima, transfer Alexander Isak akan menjadi salah satu yang paling signifikan di jendela transfer musim panas ini. Ini juga akan memberikan dana besar bagi Newcastle untuk melakukan perombakan skuad.